Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di minggu ketiga dalam mata kuliah teori disabilitas dan multikulturalisme. Di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya telah menjelaskan tentang pertarungan istilah menyoal pertarungan istilah dalam disabilitas. Setelah saya sampaikan uraiannya melalui podcast yang sudah saya bagikan tentunya di grup kelas kita. Hari ini saya ingin melanjutkan bahasan tentang ragam model disabilitas, di mana terdapat 3 model yang akan kita pelajari, ya, yang sebenarnya jika dijabarkan akan panjang sekali seperti itu. Namun kita akan perlahan saja membahasnya, mulai dari model moral tradisional, kemudian model medis atau individual, hingga model sosial. Baik, nah istilah model atau istilah lainnya kita sebut dengan teori. Bagaimana sih kita ingin memahami dan menjelaskan sebuah isu ataupun persoalan atau fenomena dalam hal ini khususnya disabilitas itu sendiri, gitu kan? Nah, dalam pengertian yang lebih luas, di sini dijelaskan bahwa teori dimaknai sebagai seperangkat asumsi, pendapat, ataupun fakta yang berfungsi untuk memberikan penjelasan secara rasional tentang hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat atas sebuah fenomena. Istilah lain yang kerap dipakai juga jadi kemudian bagaimana disabilitas itu di masyarakat. Nah, kita ingin melihatnya seperti apa melalui 3 kerangka atau 3 model, 3 teori yang ada ini. Ya. Berbicara teori, tentu sebenarnya tidak lepas dari perkembangan, perubahan sejarah, dan peradaban manusia itu sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Karena yang namanya teori atau sebuah ilmu itu pasti akan terus berkembang, terus maju, terus berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan perkembangan zaman itu sendiri. Ya. Mulai dari fase peradaban dahulu hingga sekarang, cara pandang masyarakat dalam melihat disabilitas itu tentu berbeda-beda, gitu ya. Melalui 3 model yang akan kita bahas hari ini, kita akan melihat satu persatu bagaimana disabilitas itu dilihat di masyarakat. Yang pertama ada model moral tradisional. Moral model merupakan salah satu pendekatan teoritis yang melihat disabilitas dalam kacamata budaya. Ya, kalau kita lihat antara budaya Banjar, kemudian Jawa, Bugis, Batak misalnya, dan Dayak sekalipun, barangkali memiliki sudut pandang ataupun perspektif yang berbeda-beda melihat fenomena disabilitas. Namun tidak sedikit juga yang cenderung mengarah pada satu sudut pandang negatif. Jadi yang namanya sudut pandang itu kan pastinya ada baik, ada buruk gitu. Nah, di sini kita ingin melihat disabilitas dari segi konteks budaya ataupun moral tradisional itu seperti apa. Coba kita bahas dari zaman peradaban Barat dulu. Mulai dari masa Yunani, budaya masyarakat mereka itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kesempurnaan fisik ataupun keperkasaan tubuh, kesempurnaan tubuh gitu ya. Hal ini dilihat dari tradisi warga Sparta, warga Yunani yang bernama Sparta gitu kan, yang mewajibkan setiap orang tuanya untuk menunjukkan bayi-bayi yang baru lahir kepada tetua hakim gitu sebagai uji tes fisik. Ini bayi layak apa tidak gitu. Apakah ini bayi terdapat kecacatan atau sakit gitu kan. Ketika bayi tersebut memiliki ciri-ciri ataupun tanda yang mengarah pada kondisi atau keadaan disabilitas, maka mereka memiliki sebuah tradisi atau budaya untuk membuang atau membiarkan anak tersebut mati begitu saja. Gitu. Nah, mereka berkeyakinan bahwa sebuah kehidupan yang tidak dianugerahi kesehatan, kesempurnaan fisik oleh alam, ya pada saat itu merupakan makhluk yang tidak berguna baik untuk dirinya sendiri maupun negara. Kemudian masyarakat Romawi diceritakan juga memiliki tradisi pembunuhan atas bayi yang lemah
sakit-sakitan, dan cacat, ya kan? Ketika mereka dapati anak bayi atau anak-anak mereka mengalami kondisi demikian, maka budaya atau tradisi mereka kita lihat dengan sikapnya, dengan perbuatannya untuk menghanyutkan bayi tersebut ke sungai Tiber. Tuntutan kesempurnaan fisik atas masyarakat Yunani maupun Romawi kemudian dikuatkan juga oleh doktrin agama bahwasanya agama pada masa itu ya, agama pada masa itu bahwasanya tidak akan sempurna ibadah seseorang yang tidak sempurna pula fisik dan mentalnya. Sehingga syarat tampilan sempurna itu menjadi hal utama yang dicari. Nah, di sini kita lihat bahwa suatu kondisi fenomena disabilitas dari segi moral tradisional itu dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang memang tidak diinginkan. Ketika kondisi disabilitas itu hadir, mereka memiliki tradisi atau kebiasaan untuk baik tadi membuang ataupun membunuh sampai menghanyutkan anak-anak dan bayi-bayi tersebut karena dianggap tidak berguna tadi, anggapan tidak berguna. Nah, kemudian berlanjut pada masa abad pertengahan, di mana budaya masyarakatnya mengasosiasikan fenomena disabilitas, ya kan, dengan pengaruh sihir dan setan yang mengakibatkan seseorang dihukum oleh kedisabilitasannya tersebut. Anak-anak yang lahir dengan disabilitas dianggap sebagai tumbal setan sebagai akibat dari praktek perdukunan yang dilakukan orang tuanya. Nah, relasi antara impairment ataupun kecacatan dan makhluk jahat ini tidak hanya diyakini oleh orang awam saja, namun juga pemuka agama Protestan pada masa itu ya. Mereka mengatakan ada iblis yang turut lahir gitu bersamaan dengan anak yang memiliki kondisi ataupun gangguan fungsi tubuh baik secara fisik maupun mental sehingga mereka boleh sekali untuk dibunuh. Pada konteks budaya dan masyarakat timur, keyakinan mengenai hubungan sebab akibat antara disabilitas dan sesuatu yang buruk, jahat, atau dosa juga sering kita dapati. Di Indonesia misalnya, keyakinan terhadap pantangan hamil juga menjadi justifikasi atau pembenaran atas terjadinya kondisi disabilitas. Di sebagian masyarakat Jawa, contohnya, misalnya kondisi anak yang lumpuh atau mengalami polio merupakan akibat dari perbuatan orang tuanya atau ayah yang telah memotong kaki ayam selama ibunya hamil misalnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menggambarkan asosiasi dari perilaku orang elok katanya, gak bagus ataupun disebut dengan bahasa kita itu pamali gitu, sehingga berakibat pada kondisi disabilitas anak, ya kan? Nah, model moral ini memang tidak lepas dari yang namanya benar atau salah, ya. Baik itu nanti terbukti secara fakta ataupun hanya sebagai sebuah mitos. Yang jelas, ketika kita melihat disabilitas dari segi moral, kita selalu menyangkut pautkan hal tersebut dari sudut pandang budaya yang ada di tempat kita. Gitu. Oh, misalnya seseorang ini mengalami disabilitas karena dulu orang tuanya pasti melakukan hal-hal yang tabu, gitu. Misalnya melanggar pantangan-pantangan selama ketika si ibu hamil atau mengandung, gitu. Kemudian juga tadi sudah kita lihat sebelumnya bahwa kondisi disabilitas dikaitkan dengan adanya pengaruh sihir ataupun pengaruh setan, iblis yang juga hidup di dalam diri anak yang mengalami disabilitas ini. Gitu. Asosiasinya buruk sekali gitu kan. Kemudian sebelumnya juga dikaitkan dengan bahwa anak disabilitas ini ataupun bayi-bayi yang lahir dalam kondisi disabilitas merupakan bayi yang tidak layak untuk melakukan apapun, tidak sempurna syarat ibadahnya, ya kan, atau syarat untuk melakukan aktivitasnya di masyarakat itu sehingga kehidupannya juga tidak percuma gitu kan dan lebih baik dibunuh ataupun dibuang atau dihanyutkan di sungai tadi.